Yang pertama kita akan ngomongin definisi krisis dan historical record. Apa itu definisi krisis secara resmi? Ada dua cara mengerti soal krisis. Yang satu versi akademik, dan yang satu versi jalanan. Tentunya yang biasa gue omongin pasti versi jalanan ya. Jadi sekarang gue mau mulai dari versi akademiknya dulu. Menurut seorang ekonom, Haberler, yang dikutip luas dalam literatur ekonomi, krisis adalah penyimpangan kegiatan ekonomi yang menonjol dan titik awal gerak kegiatan ekonomi yang menurun. Ini bahasa gampangnya ya, ini adalah momen di mana ekonomi mulai berbalik dari growing jadi jatuh. Nah, ada satu referensi lagi dari versi IMF. Krisis finansial itu terjadi ketika sistem keuangan suatu negara mengalami tekanan sistemik seperti bank gagal, kepercayaan market turun, atau bahkan runtuh, dan dampaknya menyebar ke sektor real ekonomi lapangan kerja, daya beli, dan stabilitas sosial. Kemudian satu lagi versi lapangannya nih, versi rakyat. Di mana saat gaji sama tapi harga semua bahan baku naik terus, maka makin banyak orang yang menunda keputusan besar. Nikah, beli rumah, buka usaha yang sebelumnya tuh oke-oke aja, tiba-tiba semuanya mulai kesulitan karena mereka berpikir dengan earning powers yang sama tapi biayanya semua naik. Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi ke data historical bahwa krisis itu selalu berulang. Ini bukan teori ya guys, ini itu adalah hasil research dan pola yang udah terjadi selama mungkin 20-30 tahun terakhir, bahkan lebih. Yang pertama kita tahu di tahun 1929 ada Great Depression. Di mana yang terjadi adalah crash market saham Wall Street yang memicu depresi global selama 10 tahun. Maksudnya apa? Yang terjadi pada saat itu adalah GDP-nya US itu jatuh atau kontraksi 29% sehingga pengangguran mencapai 25%. Jutaan orang kehilangan tabungan seumur hidup mereka dalam hitungan minggu. Nah, lalu disertai dengan krisis yang mungkin kita semua udah sama-sama tahu di tahun 98 ada krisis moneter Indonesia. Rupiah awalnya stabil di 2.500 per USD. Tiba-tiba jatuh ke lebih dari 17.000 per USD di puncak krisis. Inflasinya meledak di atas 70%. GDP Indonesia kontraksi 13,1%. Dan ini penurunan terbesar dalam sejarah Indonesia. Pengangguran penuh dan semi pengangguran ini mencapai 13,7 juta orang di dalam total populasi pada saat itu ya, bukan pada saat ini. Kemudian tahun 2008 mungkin teman-teman juga udah tahu ada global financial crisis dipicu sama bubble property US dan beberapa produk keuangan. Alhasil GDP US itu tuh jatuh 4,3%. Pengangguran naik dari 5 ke 10% dan harga rumah rata-rata turun 30%. S&P 500 anjlok 57% dari Oktober 2007 ke Maret 2009 dan efeknya akhirnya menyebar ke global selama 6 minggu. Dan mungkin yang terakhir teman-teman juga tahu yang kita semua sama-sama rasain di tahun 2020 adalah COVID crash. GDP US jatuh 31,4% dalam satu kuartal. Dan ini terdalam sejak Great Depression yang tadi. Tapi ini juga menjadi krisis dengan recovery tercepat dalam sejarah ekonomi. Karena dipicu oleh satu faktor eksternal yaitu pandemi. Bukan karena kerapuhan struktur ekonomi.